Selamat malam guys. Jumpa kembali dengan saya Jeffrey. Malam ini tiba-tiba saya ingin share, saya ingin curhat mengenai kebiasaan baru yang saya perhatikan dengan adanya wabah COVID-19 ini. Entah sampai kapan, mungkin jika belum diketemukan vaksin itu, siklus hidup saya khususnya ya akan seperti demikian, ada beberapa perubahan-perubahan. Dan yang saya ingin sharingkan adalah mengenai jam malam. Jadi pada malam ini rasanya tubuh saya segar dan saya melanjutkan aktivitas yang tertunda setelah tadi tidur siang. Mungkin tepatnya tidur sore ya. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya setelah tidur sore itu tubuhnya dicas kembali lalu melanjutkan aktivitas. Biasanya di jam segini udah siap-siap mau tidur, udah leyeh-leyeh. Tapi saya pikir kalau begitu nanti banyak pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, usia terus bertambah, eman-eman. Nah, seperti malam hari ini saya mengerjakan beberapa hal dan rasa-rasanya banyak sih, dan itu membuat saya puas dan senang memakai waktu-waktu yang ada untuk hal-hal yang baik. Nah, ini situasi rekaman ini di jam 20.50 di komputer saya. Ya, oke. Nah, saudaraku, seperti halnya malam ini, tadi saya katakan ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Coba saya ingin cerita ya, yang saat ini, sebelum ini, dan setelah ini. Jadi saat ini saya mengerjakan ini. Jadi di depan saya ini ada komputer, tidak begitu kelihatan ya. Jadi ini saya mengerjakan renungan suara Alfa Omega untuk jadwal penulisan 18 Agustus temanya Merdeka dan 25 Agustus temanya Belajar. Yang tulis saya. Nah, ini dikumpulkan, sebetulnya deadline-nya 20 Juni. Tapi coba saya kerjakan supaya apa-apa yang pasti harus dikumpulkan itu sudah terkumpul. Nah, ini saudara. Nah, sebelum saya mengerjakan ini kan baru saya kerjakan ya, yang warna hitam ini sudah dikerjakan. Nah, yang merah ini harus ganti-ganti lagi. Nah, sebelum ini saya mengerjakan mengenai laporan keuangan bendahara MPD 3. Nah, di antara kegiatan itu sama kegiatan ini ada jeda. Ya, keluar, minum sebentar, ganggu-ganggu istri, terus balik lagi. Jadi sebelum ini saya mengerjakan laporan keuangan. Nah, kalau mengerjakan itu biasanya sepaneng. Tapi sepaneng itu saya bisa siasati dengan itu, istirahat sejenak. Jadi dua kegiatan ya saya cerita ya. Saudaraku, selain kegiatan dua tadi, ini saya nyambi. Karena belakangan ini saya sedang menekuni dunia YouTuber ya. Saya melihat beberapa artis juga seperti siapa saya? Raffi Trans Studio ya. Entertain. Nah, terus Sule Channel, Taulani TV. Nah, itu kan
mereka Baim Wong, mereka itu istilahnya itu beradaptasi ya dengan keadaan yang ada. Nah, saya juga mencoba, walaupun memang belum ada hasil, tapi saya coba bangun ya channel-channel yang ada. Jadi di antara dua kegiatan itu ada kegiatan yang selalu mengiringi. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini, tuh ya, ada handphone Asus, Lenovo, ini Lenovo, ini juga terus berjalan nih. Nah, ya terus. Jadi ini aktivitas yang memang beriringan. Ketika ada kesempatan, ya tetap ini dikerjakan. Jadi ini UC channel ini nambahin koin. Nah, apa itu UC channel? Teman-teman bisa searching di YouTube. Nah, itu adalah kegiatan yang ketiga ya. Tadi sebelum itu saya juga mengantarkan istri belanja. Belanjanya sekarang nggak di pasar, jadi orang pasar itu buka di rumahnya. Belanja apa sih? Bumbu, daun bawang, dan sebagainya. Nah, ketika menunggu istri belanja, ya nggak nganggur. Mesti saya bawa handphone, apa yang bisa saya kerjakan. Saya coba perhatikan lebih ke tidak mencari hiburan sih, menjadi konsumen, lebih memikirkan apa yang bisa dikerjakan untuk jadi berkat bagi orang lain, tapi juga mohon maaf, ini saya ya, untuk bisa menghasilkan rupiah. Memang uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Dan saya rindu, ya seperti itulah intinya. Jadi YouTuber ini jadi berkat bagi banyak orang, tapi juga kita motivasi biasa sajalah orang pada umumnya, yaitu mengejar monetisasi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi tadi udah belanja ya teman-teman ya. Oh iya, tadi di sela-sela antara belanja di luar kan nganter istri dengan mengerjakan laporan keuangan itu ada di antara dua kegiatan itu ada itu nyuapin anak-anak ya. Jadi malam saya usahakan saya nyuapin anak-anak. Kadang juga istri, nanti istri yang ngeracik, yang nyiapin, terus saya yang nyuapin anak-anak. Jadi itu teman-teman kegiatan itu. Kalau setelah tidur siang itu apa ya tadi saya ngerjakan? Oh iya, balas-balas WA, support jemaat, menanyakan jemaat, mengingatkan yang doa sepakat malam hari ini, terus ngecek sembakonya itu belum sudah dibagikan atau enggak, terus foto-fotonya itu dikirimkan ke grup departemen misi. Nah seperti itu. Jadi saya merasakan ada siklus yang berubah. Jadi biasanya jam segini, itu sih inti yang saya ingin ceritakan, biasanya jam segini itu sudah leye-leye. Memang nggak setiap hari sih, tapi jam segini karena tadi disetting untuk tidur sore, maka on. Nah di sini bisa mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Itu juga kalau nggak males. Dan saya merenungkan memang kemalasan itu ya musuh ya selamanya ya. Tapi saya coba belajar untuk semuanya. Oke, saya kira itu sih yang saya ingin ceritakan ya malam hari ini. Curhat di tengah malam, mudah-mudahan berfaedah untuk saudara-saudara. Mungkin juga mengalami hal yang sama, bingung ini waktu mau dipakai buat apa begitu. Nah kalau kita nonton hiburan kan berarti kita posisinya
konsumen ya, menikmati karya seseorang. Tetapi saya belakangan ini coba membuat sesuatu untuk dinikmati dan itu bisa menghasilkan sesuatu. Yaitu sih nggak begitu muluk-muluk juga. Mungkin dari sini kita bisa belajar. Saya juga sedang mengembangkan YouTube tutorial tuh. Nah, itu tutorial itu salah satu channel yang diminati orang katanya. Jadi coba saja. Ada fasilitas wifi, ada handphone, ya dengan murah-murah. Ya seperti itu, nanti setelah ini selesai, ya saya akan melanjutkan ini. Ini baru renungan yang pertama. Nanti renungan yang kedua tanggal 25-nya itu saya kerjakan, mudah-mudahan selesai dan saya kirim ke Kak Hana sebagai kolektornya. Lalu kira-kira setelah ini ngapain ya? Belum tahu tuh, mudah-mudahan ada ide-ide yang. Nah ini udah jam 9 malam. Nah ini waktunya doa sepakat sih. Tapi tadi saya WA-nya itu sedang saya mode pesawat supaya kalau lagi rekaman tidak mengganggu. Jadi jam 9 ini doa sepakat semua yang ada di grup renovasi. Ya mudah-mudahan grup renovasi ini kedepannya bisa menjadi grup bagi jemaat semakin kompak. Oh iya, ada yang lupa juga, tadi saya juga beres-beres laporan keuangan keluarga nih, pengeluaran pemasukan. Ya tidak ideal sih, maksudnya saya bercerita ini bukan muluk-muluk sih teman-teman. Mungkin sebagai pembanding saja, saya yakin teman-teman bisa lebih maju. Mungkin bisa di-share juga, saya bisa menerima hikmahnya. Nah, ini lengkap ini untuk mulai tertibkan air minum. Ya, jadi semangat. Kegiatan gereja juga sudah mulai, seperti doa pagi. Tapi doa paginya itu lain, dari Senin sampai Sabtu dulu. Sekarang kita coba dipisah-pisah. Selasa, Kamis, terus Sabtu jam 5. Nah, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Lalu juga oh ya, kalau persiapan khotbah untuk hari Minggu, kerangka pokoknya sudah selesai, tinggal diisi rincian-rinciannya. Mudah-mudahan Tuhan berkati dan isinya itu betul-betul berbobot, tidak hanya untuk ngabisin waktu aja. Ya, apalagi ya teman-teman ya. Jadi saya kira sih intinya itu sih. Saya tuh pengen rekaman malam ini cuma ingin cerita aja, curhat bahwa ada situasi kondisi yang berbeda di malam hari. Yang dulunya siap-siap tidur, sekarang itu masih on, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan karena kegiatannya tidak seperti dulu. Kegiatan masa COVID ini lebih renggang ya. Jadi intensitasnya mengurang, tapi waktunya kan ada. Nah, waktunya ini dialihkan untuk apa? Begitulah kurang lebihnya. Ya, oke. Ya, bagi teman-teman, sukses selalu. Semangat. Semangat. Ya, selamat malam. Tuhan memberkati.